Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ihsan Arifandi, NIM 2002311000230. Di sini saya ingin mempresentasikan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam pandangan ekonomi Islam. Biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450H atau 1085 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali, yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Al-Ghazali memilih kota Tus ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan hingga meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir atau Desember 1111 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali. Selain dikenal sebagai ulama sufi, Al-Ghazali juga banyak memikirkan fikih sebagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu sebagai logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, Al-Muhaqqid min Al-Dahlal, Tafawuf Al-Falasifah, Minhaj Al-Bidin, Qawaid Al-Aqaid, Al-Mustafas Famin Al-Ushul, Mizan Al-A'mal, Misyakat Al-Anwar, Kimia Al-Sa'adah, Al-Wajiz Sifah, Al-Ghalil, dan Al-Tibr, Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Oke, next. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Baik, sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Mutasfah, Mizan Al-A'mal, dan At-Tibr, Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah mencakup sebuah aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebijakan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi. Golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini akan beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oke, next. Sekarang bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya
Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Yang terakhir, serta peranan negara dan keuangan publik. Selanjutnya, kita bahas yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Tidak disangsikan lagi, Al-Ghazali tampaknya membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Ghazali, setiap pandangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar tidak menurun, justru akan melonjak tinggi. Permintaan penawaran harga laba. Sepanjang tulisannya, Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-tasman, al-adil, atau harga yang adil. Kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price atau harga keseimbangan dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami yang menerangkan bagaimana evolusi tercipta pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai pandangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Yang kedua, etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengadilan pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dan segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebijakan seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Next, produksi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Di dalam produksi yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang dikemukakan Al-Ghazali, menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau al-fard al-kifayah. Hal ini telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun tidak
ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencakupi kebutuhan masyarakat, semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Berikutnya, hierarki produksi. Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, industri pasar, industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang ketiga, aktivitas kontemporer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting, dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Ketiga kelompok ini harus 3. Tahapan produksi spesialis dan keterkaitannya. Adanya tahapan produksi beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi, tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam, masyarakat, adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialis dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib, persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan, persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu berhubungan dengan barang-barang mewah. Selanjutnya, barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi berupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon. Next, problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter dan yang dalam istilah modern disebut sebagai yang pertama, kebutuhan memiliki angka penyebut yang sama atau lack of common denominator. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi atau indivisibility of goods. Yang ketiga, keharusan adanya 2 keinginan yang sama atau double coincidence of one. Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi yang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan atau konvensi, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif dalam ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Yang kedua, orang tidak bermanfaat dan menimbun bertentangan dengan hukum ilahi. Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang. Yang ketiga, pemalsuan dan penurunan nilai uang. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik dan nilai uang akan turun. Perhatiannya ditunjukkan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai karena mencampur logam keras dengan
koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Next, larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa. Pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al-nasihah. Yang terakhir, peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh. 1. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Apabila terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan berpindah ke daerah lain, dan mereka tentunya akan meninggalkan sawah dan ladang. Hal itu mengakibatkan pendapatan publik menurun dan kas negara kosong, sehingga kebahagiaan dan kemakmuran menghilang. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya. Keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Terima kasih. Mungkin cukup kali ini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.